Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih dapat kenikmatan yang diberikannya serta kesehatan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sekaligus dosen pembimbing mata kuliah rancangan kontrak, Ibu Miss Narsyam SHMH, dan yang teman-teman yang saya hormat dan yang saya banggakan. Baik, di sini kami akan menampilkan hasil resume kami atau hasil makalah kami yang berjudul tentang bentuk kontrak standar dan klausula eksonerasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Diki Marserli dengan NIM 1713010194. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Gustari, NIM 1713010118. Saya Jerni Nasution dengan NIM 1713010124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyadi Hadiasira dengan NIM 1713010125. Saya berasal dari kelompok 4 dengan mata kuliah perancangan kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama-nama kelompok perancangan kontrak kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan memasuki materi pertama, yaitu kontrak standar. Dalam pustaka ilmu hukum, terdapat beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian atau kontrak baku atau kontrak standar. Dalam bahasa Inggris, perjanjian baku dikenal dengan istilah standardized agreement, standardized contract, pet contract, standard contract, dan contract of adhesion. Dalam bahasa Belandanya, istilah perjanjian baku ini dikenal sebagai standardregeling dan Algemeen Voorwaarden. Sedangkan di Jerman menggunakan istilah Algemeen Geschäftsbedingungen, Standardvertrag, dan Standard Konditionen. Sedangkan dalam bahasa Jepang memakai istilah Yakan Futsuke Yaku Jokan dan Gyomu Yakan. Itulah istilah-istilah kontrak standar di dalam pustaka ilmu hukum. Ada beberapa ahli hukum yang mencoba untuk mendefinisikan perjanjian atau kontrak baku atau kontrak standar ini, yaitu antara lainnya yang pertama dari Marian Darus Badrul Zama. Dia menjelaskan bahwa perjanjian atau kontrak baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat-syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Yang kedua dari Sultan Remi Syijahdaini. Beliau menjelaskan bahwa perjanjian atau kontrak baku ini merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang ketiga dari Abdul Qadir Muhammad. Beliau mengartikan bahwa perjanjian atau kontrak baku ini sebagai perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Itulah beberapa ahli hukum yang mendefinisikan perjanjian atau kontrak baku atau kontrak standar ini. Perjanjian atau kontrak baku atau standar ini dapat juga dilihat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memakai istilah klausula baku. Adapun pengertian
Klausula baku tersebut adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Itu aturan yang menjadi adanya perjanjian atau kontrak baku standar tersebut, yaitu terdapat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Ciri-ciri kontrak standar. Yang pertama, proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya. Yang kedua, pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak. Yang ketiga, pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa karena didorong oleh kebutuhan. Yang keempat, kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu, dan masalnya atau jumlahnya banyak. Selanjutnya, bentuk kontrak standar. Yang pertama, perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat itu adalah kreditur. Perjanjian ini disebut juga dengan perjanjian adhesi. Yang kedua, perjanjian baku timbal balik. Maksudnya, yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan atau kreditur dan pihak-pihak lainnya, buruh atau debitur. Yang ketiga, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku ini isinya ditentukan oleh pemerintah. Terdapat beberapa perbuatan-perbuatan hukum tertentu di dalamnya, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Adapun faktor yang membuat perjanjian atau kontrak baku tersebut menjadi sangat berat sebelah, yaitu yang pertama, kurangnya adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi terdapat perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil. Yang kedua, karena penyusunan perjanjian yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula dalam dokumen tersebut. Bahkan, mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut. Yang ketiga, pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap take it or leave it. Materi yang selanjutnya yaitu klausula exonerasi. Exonerasi ini atau exoneration diartikan oleh IPM Ranu Handoko BA dalam bukunya Terminologi Hukum Inggris Indonesia. Artinya, membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, klausula exonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian. Pembatasan atau larangan penggunaan klausula exonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Dalam UUPK ini, klausula exonerasi merupakan salah satu bentuk klausula baku yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Itulah dari pengertian dari klausula exonerasi ini. Dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku ini, yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Karena pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia ini menganut asas kebebasan berkontrak. Terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam hal ini, setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Lihat dalam pasal 1337 KUH Perdata. Itulah hasil penyampaian materi kami dari kelompok 4. Saya selaku pemimpin dari kelompok 4 ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian materi maupun dari penampilan materi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum